Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Pada pagi hari ini kita kembali bersyukur dan terlebih kita akan bersama-sama memuji muliakan nama Tuhan dan akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, pada pagi hari ini saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah akan bersama-sama bernyanyi. Ya, kita akan bersama-sama memuliakan nama Tuhan melalui pujian kita dari buku PPK nomor 1 dari depan yang mengatakan tiap orang patut tahu. Kita akan bersama-sama, Bapak Ibu yang di rumah silakan mengikuti saya yang ada di dalam video ini. Lagu ini mengatakan bahwa tiap orang patut tahu. Siapa yang dikatakan tiap orang patut tahu? Yaitu hanya Yesus. Setiap orang patut mengetahui siapa itu Yesus. Karena Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan sebagai orang-orang pilihan. Namun sebelum kita akan bersama-sama membaca dan merenungkannya, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami bersyukur untuk untuk pagi hari ini ya Tuhan. Kalau kami bersama-sama umat Tuhan, kami bisa berkumpul memuji muliakan nama Tuhan. Terlebih ya Tuhan, kami akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Tolong kami, berikan kami kekuatan, hikmat, kebijaksanaan dari Engkau ya Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang meliputi kami, menaungi kami pada pagi hari ini dalam pembacaan dan perenungan ini ya Tuhan. Sehingga firman Tuhan yang kami baca dan renungkan, kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, ini hidup kami, hamba-Mu yang menyampaikan dan jemaat-Mu yang akan mendengarkan. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Dan kami berdoa dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama membuka firman Tuhan yang terambil dari Keluaran pasal 2. Ayat yang ke-23 sampai yang ke-25. Dan kita akan melanjutkannya di dalam Keluaran pasal 3. Ayat yang pertama sampai yang ke-14. Saya akan membacakan untuk kita semua. Keluaran 2 ayat 23 sampai yang ke-25. Di bawah perikop Musa diutus Tuhan. Lama sesudah itu matilah Raja Mesir. Tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan dan mereka berseru sehingga teriak. Mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Allah mendengar mereka mengerang. Lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Kita lanjut di Keluaran 3 ayat yang pertama sampai yang ke-14. Adapun Musa, ia mengembalakan kambing domba Yitro, mertuanya, imam di Midian. Seketika ia mengiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung
sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, dan tampaklah dari semak duri yaitu menyala, tetapi tidak dimakan api. Ayat 3, Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar dari semak duri itu? Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksa, berserulah Allah di tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa, dan ia menjawab, ya Allah. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tempat yang kudus. Lagi ia berfirman, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh penggerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku, juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Ayat 10. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa akulah yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila engkau mendapatkan orang Israel dan berkata kepadaku, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka? Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, aku telah mengutus aku kepadamu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, berbahagialah setiap kita yang membaca merenungkan firman Tuhan, terlebih melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya memberikan tema untuk kita pada hari ini, yaitu pilihan Allah tidak pernah salah. Adakah di antara kita yang mengerti kenapa saya hidup sebagai orang Kristen? Kenapa saya saat ini berada di gereja atau beribadah di gereja? Adakah yang paham? Adakah yang mengerti? Atau adakah orang yang tahu alasan dia berada di gereja? Atau memuji muliakan nama Tuhan dan mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya? Tentu jawabannya karena kita adalah orang-orang pilihan. Karena Allah telah memilih kita. Ketika Allah memilih, terlebih dahulu Allah mengenal siapa saudara dan saya. Allah tidak sembarangan memilih orang-orang pilihannya. Allah tidak sembarangan mengambil
orang-orang yang mau Dia selamatkan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pada pagi hari ini saya mau mengatakan kepada kita bahwa Allah memilih kita seperti Allah memilih Musa untuk menyelamatkan, untuk mengeluarkan bangsa Israel dari tanah perbudakan. Disinilah kita melihat bahwa Allah itu memiliki otoritas penuh atas orang pilihannya. Allah memiliki otoritas penuh. Allah memiliki kuasa. Kenapa saya bisa mengatakan bahwa Allah memiliki otoritas dan kuasa penuh atas orang pilihannya? Kita bisa melihat bagaimana Musa mengatakan bahwa aku ini bukan siapa-siapa Tuhan. Kalau kita membaca terus dalam Keluaran 3 ini. Tapi ketika Allah mengatakan, aku memilih engkau, maka itu haruslah terjadi. Demikian dalam kehidupan kita juga. Banyak orang berkata, kenapa saya harus menjadi orang Kristen? Karena menjadi orang Kristen itu tidak pernah mudah, susah. Tapi sekali lagi saya mengatakan kepada kita, kalau Allah telah memilih kita, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya mau mengatakan kepada kita di dalam sebuah ilustrasi, ada seorang ayah memiliki 2 anak. Sebagai orang tua tentu ia harus membimbing, mengarahkan anaknya. Mengarahkan, menasihati anaknya. Ketika dia menasihati, membimbing anaknya, tentu di situ sebagai orang tua, dia memiliki hak atas anaknya untuk mengingatkan, untuk menegur anaknya ketika anaknya melakukan kesalahan. Ketika anaknya berbuat yang tidak benar. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ini hanyalah sebuah ilustrasi. Allah kita memiliki hak penuh atas kita. Ketika Allah memilih kita, Allah secara otomatis berhak penuh atas kita. Kita sebagai orang pilihan harus melakukan apa yang Allah sampaikan kepada kita. Saudara yang terkasih, di saat ini kita tentu bertanya-tanya. Di tengah-tengah pandemi virus corona saat ini atau COVID-19 saat ini, tentu kita bertanya-tanya, apakah ini sudah bagian rencana Allah? Iya, benar. Di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, ketika Allah memilih kita menjadi orang percaya, ketika Allah menganugerahkan kepada kita keselamatan, Allah juga di balik itu semua kita akan menjalani hidup kita sebagai orang percaya dengan tidak mudah. Termasuk kita harus menghadapi wabah saat ini juga. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita sebagai orang-orang percaya, kita harus mengetahui bahwa Allah punya kuasa atas kita. Seperti Musa, seperti Allah berkuasa atas Musa. Ketika Allah memilih Musa, seperti saya menjelaskan dari awal tadi, bahwa Allah memilih orang-orang pilihannya untuk melakukan pekerjaannya. Allah memilih orang-orang pilihannya karena dia mengenal yang dia pilih itu. Allah memilih Musa untuk melakukan pekerjaan tangannya, untuk melakukan pekerjaan tangan Allah. Allah memilih Musa untuk menjadi penyambung tangan Allah di dunia ini. Supaya apa? Supaya setiap apa yang telah Tuhan rencanakan di dalam dunia ini terjadi. Allah memakai Musa supaya terjadi. Karena di dalam firman Tuhan tadi dikatakan bahwa dia mengingat perjanjiannya kepada Abraham, Yakub, dan itulah Allah menggenapi perjanjiannya itu di dalam umat pilihannya. Kembali kepada Musa. Kenapa Allah memilih Musa? Tentu jawabannya kita sudah tahu. Karena Allah memilih Musa dan terlebih Allah mengenal Musa. Jika kita membaca tadi dalam firman Tuhan,
Siapa sih Musa? Musa hanyalah seorang keturunan dari Lewi. Musa adalah keturunan besar dari bangsa Israel, yaitu khususnya dari suku Lewi. Dulu dia dibuang ke sungai, ke sungai Nil, lalu ditemukan oleh istri Firaun dan dibesarkan di istana. Itulah kehidupannya Musa. Musa besar di istana, Musa tumbuh di istana dan lalu menikah dengan Zipora. Kalau melihat silsilah perjalanan Musa, kita sebagai orang percaya, kita berpikir, Musa kan seorang yang dibuang. Musa besar di istana dan menikah dengan Zipora. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ini adalah proses perjalanan. Allah sedang mempersiapkan Musa. Di dalam kehidupan kita sebagai orang pilihan, Allah memproses hidup kita ini. Menjadi orang pilihan itu tidak pernah mudah. Banyak masalah, tantangan yang harus kita hadapi. Supaya masalah itu kita harus hadapi. Kenapa? Karena itulah yang memproses kehidupan kita. Itulah yang Allah izinkan terjadi atas kehidupan kita. Supaya apa? Kita semakin bertumbuh. Kita semakin terus mengenal Allah kita. Siapakah Allah kita? Musa menjalani perjalanan yang rumit. Suka duka dihadapi. Itulah proses yang Allah izinkan terjadi atas Musa sebagai orang pilihan. Tentu Allah tidak sembarangan mengizinkan itu terjadi. Allah telah mengenal Musa terlebih dahulu. Maka Allah mempersiapkan Musa. Ketika dia nanti menghadapi Raja Firaun, Musa telah siap. Kenapa? Karena sebelumnya Musa telah menghadapi banyak ujian hidup di dalam perjalanan kehidupannya. Itulah orang-orang pilihan Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Tuhan terus memproses kita. Seperti Musa diproses. Proses yang Tuhan berikan kepada kita. Banyak orang mengatakan bahwa kok proses yang saya hadapi ini berat. Secara manusia mungkin kita mengatakan berat. Tetapi kita harus mengingat bahwa proses yang kita hadapi itu adalah bukanlah sesuatu yang berat. Secara iman kita harus menghadapinya. Secara manusia kita harus menghadapinya. Tapi dengan iman kita harus bersyukur. Karena Tuhan masih terus menyertai kita. Seperti Musa. Allah terus menyertai Musa di dalam setiap perjalanan hidupnya. Suka duka dia dalam alaminya. Apakah Allah membiarkan Musa? Tentu tidak. Makanya saya mengatakan di dalam tema kita pada hari ini. Allah tidak pernah salah memilih pilihannya. Allah selalu benar memilih orang percaya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketika Musa dipilih oleh Allah, tentu di situ juga Allah mendapatkan sebuah anugerah. Musa mendapatkan anugerah dari Allah, tentu yaitu anugerah yang tidak bisa dimiliki oleh orang lain. Yang tidak dimiliki oleh siapapun, oleh yang lain. Allah memberikan kepada Musa anugerah keselamatan, anugerah mahkota kemuliaan dari Allah. Dengan Musa mendapatkan tugas mandat dari Allah untuk membebaskan bangsa Israel. Jika kita lihat dari latar belakang Musa, kita mungkin berkata sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Tapi karena Allah telah memilih Musa, itu terjadi. Saudara yang terkasih, di dalam firman Tuhan yang telah kita bacakan pada hari ini, pada pagi hari ini juga, kita melihat bagaimana seorang Musa bertemu dengan Allah, melihat Allah di dalam bentuk api di dalam semak-semak duri. Allah mengatakan kepada Musa, aku telah memilih engkau untuk membebaskan bangsa Israel. Tapi di sisi lain kita bisa melihat seorang Musa
Dia mengatakan apa? Aku ini siapa Tuhan? Aku ini bukan orang yang bisa. Kenapa harus saya? Di sini kita melihat Bapak Ibu Saudara yang terkasih, orang pilihan juga harus memiliki suatu kerendahan hati. Ketika dia dipilih oleh Allah, bukanlah kesombongan yang terjadi. Wow, saya telah dipilih oleh Allah, maka saya harus memanfaatkan ini. Banyak sekali orang-orang Kristen yang mengatakan dia Kristen, tapi sebenarnya dia bukan orang Kristen. Dia hanyalah mengatakan saya Kristen dalam arti Kristen KTP. Tapi kita sebagai orang Kristen, kita harus dengan penuh rendah hati mengatakan, saya adalah orang pilihan yang telah Tuhan selamatkan, yang telah beroleh anugerah keselamatan. Seperti Musa alami. Dengan rendah hati Musa mengatakan kepada Tuhan, ya Tuhan, siapakah saya ini? Musa berkata kepada Tuhan, siapa aku ini Tuhan? Segala pernyataan yang Musa nyatakan, pernyataan Musa ini adalah sekaligus menunjukkan bahwa ia tidak ada apa-apanya. Musa menyadari bahwa dia sebagai orang pilihan, orang yang telah Tuhan pilih, tidak ada apa-apanya. Dalam arti Musa membutuhkan kekuatan dari Allah. Musa membutuhkan hikmat dari Tuhan. Musa menyadari, saya tidak ada apa-apanya. Saya tidak memiliki apa-apa. Maka dengan demikian Musa sepenuhnya menyerahkan diri kepada Allah. Dan tentunya Musa menyadari ketika dia dipilih Allah dan melakukan tugas mulia yang Allah berikan kepadanya, itu bukan tugas yang sangat mudah, tapi adalah tugas dan tanggung jawab yang harus dipegang dengan teguh, dengan hati-hati. Maka Musa mengatakan, oh Tuhan, siapa aku? Dia menyadari kelemahannya. Kita sebagai orang-orang percaya, harus menyadari kelemahan kita. Kita jangan membanggakan diri kita sebagai orang-orang percaya. Kita harus menyadari bahwa kita ini memiliki kelemahan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Musa memiliki kerendahan hati. Dia menyatakan kepada Allah, aku ini siapa? Kita juga sebagai orang-orang percaya, marilah kita dengan rendah hati bertanya kepada Tuhan, Tuhan, aku ini siapa? Kenapa saya masih diberikan kesempatan pelayanan musik, pelayanan mimpin pujian liturgi? Kita harus sadar siapakah kita ini. Kita ini adalah pilihan Allah yang beroleh anugerah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saat ini saya mengatakan kepada kita bahwa Musa telah dipilih oleh Allah. Musa telah dipilih oleh Allah. Saya dan saudara juga telah dipilih oleh Allah. Kita semua di sini telah dipilih Allah. Kalau Musa diutus oleh Allah untuk membebaskan bangsa Israel dari tanah perbudakan, dan saat ini juga kita diutus oleh Allah untuk membebaskan jiwa-jiwa yang tersesat, yang belum mengenal Tuhan, membebaskan saudara kita yang belum mengenal Tuhan. Seperti pujian mengatakan tadi, tiap orang patut tahu. Kita harus memberitakan firman Tuhan kepada siapapun. Kita harus memberitakan Injil itu kepada Tuhan. Itulah, makanya saya mengatakan tadi, Allah tidak pernah salah memilih. Pilihan Allah tidak pernah salah. Orang yang telah mendapatkan anugerah keselamatan, orang yang telah dipilih oleh Allah, maka dia adalah orang yang diutus menjadi penyambung tangan Allah untuk membebaskan jiwa-jiwa yang tersesat, untuk membebaskan orang-orang yang belum mengenal Tuhan, sehingga mereka percaya Tuhan dan mendapatkan juga anugerah keselamatan itu, seperti yang Musa lakukan dalam kehidupan bangsa Israel. Musa bebas dan dia juga membebaskan bangsa Israel. Karena di dalam kehidupan kita telah mendapatkan janji-janji dari Tuhan. Dan Tuhan telah menepati janjinya kepada kita. Dia membebaskan kita. Dan saatnya kita juga sebagai orang percaya
marilah kita dengan rendah hati melayani Tuhan, melakukan tugas mulia yang telah Tuhan berikan kepada kita. Baik di dalam keluarga kita, sekitar kita, lingkungan kita, dan dimanapun kita berada. Terlebih-lebih saat ini juga Tuhan mengutus kita di tengah-tengah pandemi virus corona COVID-19 ini. Tuhan mengutus kita untuk apa? Tuhan mengutus kita untuk mendoakan bangsa negara kita, mendoakan saudara kita yang ikut terlibat di dalam untuk melawan COVID-19 ini. Dengan rendah hati marilah kita menghadap Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan supaya segera virus ini berakhir. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di dalam Matius mengatakan, ya, marilah kita, di dalam firman Tuhan mengatakan, ya, kita sebagai orang-orang percaya harus melakukan tugas kita dengan penuh tanggung jawab. Saudara yang terkasih, Allah kita nyata. Seperti di dalam firman Tuhan di pasal 3 ayat 14 tadi mengatakan bahwa Aku adalah Aku. Lagi firman-Nya beginilah kau katakan kepada orang Israel, Akulah Aku, telah mengutus Aku kepadamu. Apa artinya Aku adalah Aku? Tuhan kita itu Esa. Tuhan kita itu Esa. Di dalam segala sesuatu Tuhan kita yang Esa itu memiliki. Ya, seperti saya katakan dari awal tadi, Tuhan kita itu memiliki otoritas penuh. Ketika Dia memilih kita, menyelamatkan kita sebagai orang percaya, disitulah Dia memiliki otoritas penuh atas kita. Jadi kita tidak bisa menolak akan hal itu. Kita harus menerima. Kita menerima apa yang telah Allah berikan kepada kita. Sekali lagi saya mengatakan kepada kita pada hari ini, pilihan Allah tidak pernah salah. Allah memilih kita sebagai orang percaya. Itu terbukti tidak pernah salah. Karena kita sebagai orang percaya melakukan tugas dan tanggung jawab kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Biarlah firman Tuhan pada hari ini terus kita renungkan di dalam perenungan kita sehari-hari. Seperti Musa melakukan tugasnya, maka kita juga harus melakukan tugas kita dengan penuh tanggung jawab. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, ini kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan karena Engkau telah memilih kami sebagai orang percaya. Kami bersyukur ya Tuhan karena kami diberikan anugerah keselamatan. Dan saat ini juga Tuhan kami mohon kepada Engkau, berikan kami hikmat, kebijaksanaan di dalam melakukan tugas tanggung jawab kami sebagai orang pilihan. Ya Tuhan, jika kami selama ini mengabaikan tanggung jawab kami di hadapan Tuhan, ampuni kami ya Tuhan, dan perbaharuilah kami terus menerus. Tuhan Yesus, ini kehidupan kami. Kami mau belajar seperti Musa yang mau menerima tanggung jawab yang dari Tuhan. Ini kehidupan kami Bapa. Ajar kami terus rendah hati sebagai orang-orang pilihan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur berdoa. Amin.